Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan semua kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Jangan meragukan kemampuanmu sendiri. Kamu lebih hebat dari yang orang lain pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski. Umi Aski seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang saat ini tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Umi Aski bisa berbagi video lagi ya teman-teman. Kali ini Umi Aski mau berbagi video tentang renovasi teras rumah subsidi low budget ya teman-teman. Dan renovasi teras kali ini Umi Aski budgetkan di angka 6 juta ya teman-teman. Untuk tipe bangunan rumah subsidi yaitu 36/60. Dan untuk pengerjaan renovasinya sendiri ini tuh meliputi plaster AC tembok bagian kanan dan kiri dan juga bagian depan ya teman-teman. Dan untuk sistem tukang yang Umi Aski pakai di sini yaitu sistem tukang harian ya teman-teman. Jadi di Bekasi itu saat ini untuk tukang hariannya sendiri ini tuh di harga 400.000 per harinya untuk 2 orang ya teman-teman. Itu tuh plus makan dan juga udah sama rokok ya teman-teman. Jadi kita itu udah bebas gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh Umi Aski masih tetap ngasih kayak kopi, nyiapin juga air putih sama kue-kue gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh Umi ngasihnya pas paginya aja. Nah ini tuh untuk bahan-bahannya sendiri, ini tuh untuk semennya Umi Aski itu pakai semen Raja Wali ya teman-teman. Awalnya Umi Aski itu beli semen yang 3 roda, tapi harga semen 3 roda itu satu saknya di 72.000 ya teman-teman. Jadi untuk menghemat pemakaian bahan, ini tuh Umi Aski mengganti semennya dengan semen Raja Wali yang harga per saknya itu di 48.000. Di hari pertama tadi alhamdulillah udah selesai untuk pengerjaan di tembok bagian kanan ya teman-teman. Nah ini tuh lanjut di hari keduanya. Jadi pak tukangnya itu ngelanjutin masang stop kontak di bagian kanan, kayak masang dudukan stop kontak itulah teman-teman. Jadi selanjutnya pak tukangnya itu plaster AC tembok bagian atas yang belum dipasang bata gitu, ditinggiin ya teman-teman. Dan ini itu untuk bahan yang selanjutnya yaitu Umi Aski memakai pasir Bangka 1 kubik ya teman-teman. Dan di daerah Bekasi itu untuk harga pasir Bangka itu di angka 1 kubiknya 450.000. Tapi di sini pas Umi Aski itu masang keramik ternyata untuk pasirnya itu kurang ya teman-teman. Jadi di sini tuh Umi Aski pakainya pasir biasa sekitar 1/4, harganya itu 250.000, 1/4 lebih lah ya. Dan bahan selanjutnya yang Umi Aski pakai untuk ninggiin bagian depan itu Umi Aski pakainya pakai bata merah ya teman-teman. Yang Umi pakai itu bata merah sejumlah 125 pieces, harganya 56.000. Dan ini untuk hari ketiganya pak tukangnya itu udah selesai untuk plaster di bagian tembok ya teman-teman. Dan ini selanjutnya pak tukangnya itu langsung mengaci atau menghaluskan bagian temboknya ya teman-teman. Di hari ketiga juga ini tuh Umi Aski tadi udah beli nambah semen ya teman-teman. Jadi total pemakaian semennya itu di 9 sak semen Raja Wali dan 1 sak semen 3 roda. Dan ini tuh terlihat dari kamera CCTV ya teman-teman. Jadi kalau tukang harian itu biasanya katanya itu harus sering dipantau ya teman-teman. Jadi pengerjaannya itu biar nggak terlalu lama. Jadi di sini tuh karena abinya itu masuk kerja, jadi ini Umi Aski itu duduk di luar sambil ngeliatin pekerjaannya pak tukang. Untuk beli keramiknya sendiri
Umi Aski itu berbeda tempat ya teman-teman. Dengan Umi Aski itu beli pasir dan juga semen dan perintilan lainnya. Jadi untuk pembelian pasir, semen itu Umi Aski belinya di toko bangunan terdekat di rumah Umi Aski ya teman-teman. Tapi untuk pembelian keramik Umi Aski itu belinya di Tirta Bangunan. Jadi semacam kayak model mall gitu ya teman-teman, tapi itu tuh khusus untuk bahan bangunan, meliputi dari keramik, cat, dan juga kayak apa sih, wastafel apa kayak gitu ada di situ ya teman-teman. Dan untuk pembelian keramiknya sendiri Umi Aski di sini tuh memakai keramik kasar dan juga granit ya teman-teman. Untuk granitnya itu Umi Aski pakai granit yang warna krem. Dan ini tuh di hari keempat, ini tuh Pak tukangnya masih ngaci ya teman-teman, masih ngaci tembok bagian yang kiri. Dan sekalian juga Umi Aski itu masang lagi tempat colokan untuk bagian kirinya ya teman-teman. Jadi rencananya itu tuh colokannya bakalan buat nanti buat air gitu ya teman-teman. Jadi bakalan buat pompa pendorong, jadi pompa pendorong yang khusus untuk ke depan aja buat kita nyuci-nyuci motor gitu, jadi tekanan airnya itu lebih kencang. Oh ya teman-teman, di sini Umi Aski mau disclaimer dulu ya. Di sini Umi Aski hanya murni ingin berbagi pengalaman Umi Aski dalam merenovasi rumah subsidi ya teman-teman, bukan untuk bermaksud ria atau pamer. Semoga apa yang Umi Aski bagikan ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan ini tuh Umi Aski setiap membangun itu pakainya rumah tumbuh ya teman-teman. Jadi setiap ada dana baru Umi Aski itu renov ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit. Kadang Pak suami juga kalau ada yang beliau itu bisa sendiri, jadi beliau tuh kerjain sendiri. Kayak pas pemasangan atap di atas ini, jadi beliau itu kerjain sendiri sama paman aku ya teman-teman. Jadi berdua sama paman aku itu bikin atapnya. Kemudian setelah pemasangan atap juga Umi Aski itu masang pagar dulu ya teman-teman. Jadi nggak sekaligus langsung ya teman-teman. Setelah itu untuk pagar dan kanan dan kirinya juga itu tuh Pak suami nyicil masang dari setengah, terus kemudian masang lagi sampai tinggi ya teman-teman. Itu tuh semuanya nyicil kalau setiap ada uang itu dikerjain ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit itu tuh bisa meminimalisir pembangunan ya teman-teman. Dan kalaupun ada yang bisa dikerjain sendiri, itu tuh Pak suami kerjain sendiri ya teman-teman. Itu juga bisa meminimalisir budget untuk pengeluaran tukangnya ya teman-teman. Jadi di sini itu yang lama itu pas neplok sama ngalusin ya teman-teman, itu tuh membutuhkan waktu sekitar 4 harian. Dan di hari kelima itu Pak tukangnya baru masang untuk granitnya yang di depan pintu ya teman-teman. Jadi untuk tingginya itu, ini rumah Umi Aski itu sengaja bagian depan itu agak rendah sedikit ya teman-teman, sekitar berapa senti ya, nggak ada 5 senti juga kayaknya, nggak ada ya teman-teman. Tapi untuk tingginya itu lebih tinggian yang bagian dalam. Jadi di sini tuh konsepnya di bagian depan pintu ini dipasang untuk granit, 2 granit gitu ya teman-teman. Baru nanti agak turun sedikit itu keramik kasar yang ukuran 60 kali 60, biar nanti itu natnya itu sama, atau natnya itu jadi lurus gitu sama si granit. Makanya pemilihan keramiknya itu menggunakan yang ukuran 60 kali 60, tapi nanti itu keramiknya bakalan keramik yang kasar ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan untuk di hari ke-6 juga itu tuh sekaligus penyelesaian ya teman-teman. Jadi hari terakhir itu Pak tukangnya itu nyelesain sampai malam, sampai sekitar habis maghrib gitu Pak tukangnya itu ngelembur ya teman-teman, karena kita maunya itu hari ke-6 itu udah selesai. Jadi alhamdulillah Pak tukangnya itu ngerti ya teman-teman, dan mau nyelesain untuk pemasangan keramik kayak pinggir-pinggiran gitu yang kuku macan gitu. Jadi pas terakhir itu kita ngasih makan, ngasih snack-snacknya kita tambahin, dan juga uang tambahan lemburan gitu ya teman-teman.
Jadi total pengeluaran untuk bahan-bahannya sendiri yang untuk perintilannya itu habis 409.000, kayak beli kabel yang itu buat colokan ya teman-teman, buat dudukan colokannya juga, beli paralon yang kecil, beli papancor, dan juga barang-barang yang perintilan kecil lainnya itu 409.000. Jadi total pengeluaran di bahan itu 3.444.000. Kemudian untuk konsumsi tukangnya sendiri itu Umi Aski di 413.000, dan untuk upah tukangnya sendiri itu di 2.400.000 ya teman-teman. Tapi karena pak tukangnya itu pas hari terakhir itu ngelembur, jadi pak suami itu nambahin 100.000 ya teman-teman, jadi digenepin jadi 2.500.000. Dan di sini tuh alhamdulillah untuk total pengeluaran Umi Aski untuk renovasi teras di bulan November 2024 ini itu 6.357.000. Alhamdulillah menurut Umi Aski ini tuh cukup low budget banget ya teman-teman, karena di sini Umi Aski itu sistem rumah tumbuh ya teman-teman. Jadi setiap ada uang itu Umi Aski nyicil untuk renovasinya, dan juga kalaupun ada yang bisa pak suami kerjakan sendiri itu beliau coba untuk mau belajar gitu untuk mengerjakannya sendiri. Alhamdulillah. Dan ini tuh Umi Aski udah mulai bersih-bersih ya teman-teman untuk terasnya, karena pak suami juga kemarin sama anak-anak itu udah ngecat temboknya sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu ini tuh Umi Aski pakai cat apa, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar, nanti Umi Aski spillin untuk catnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah mulai Umi Aski sikat-sikat untuk lantainya sendiri. Ini tuh Umi Aski pakai lantai yang high grip, jadi ini tuh nggak licin ya teman-teman ketika terkena air, dan ini tuh kayak peret gitu loh. Jadi alhamdulillah ini tuh bisa buat parkiran motor dan sepeda gitu ya teman-teman. Dan untuk sisa-sisa bahannya juga ini tuh Umi Aski masih ada di teras ya teman-teman, masih ada yang dipilih-pilih gitu. Kalau masih ada yang bisa dimanfaatin, nanti coba dibikin sesuatu, bisa, siapa tahu bisa ada yang berguna gitu ya teman-teman. Kayak potongan-potongan baja ringan yang kemarin itu masih ada ya teman-teman, jadi dimanfaatin sama pak suami itu untuk buat rak peralatan gitu, karena memang pak suami itu kan suka banget ya teman-teman yang namanya bebikinan, kayak bikin rak atau bikin apa gitu. Jadi beliau itu lumayan banyak untuk perkakasnya, jadi beliau itu bikin sendiri untuk sisa bahannya itu kayak bikin lemari gitu ya teman-teman. Tadi juga itu tuh untuk lantai yang kasar, bagian kasarnya itu mudah dibersihin ya teman-teman, jadi kita tuh nggak perlu tenaga ekstra untuk nyikat-nyikatnya, jadi itu tuh langsung bersih gitu. Yang penting pada saat kita ngebersihnya itu dengan air mengalir gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh Umi Aski udah mulai selesai ya teman-teman untuk bersih-bersihnya, dan ini tuh udah mulai untuk Umi Aski pel-pelin ya teman-teman. Dan Umi Aski juga udah mulai untuk beli perintilan-perintilan untuk teras ya teman-teman, karena untuk beli seperti kayak rak sepatu ini, jadi bisa buat sendal hari-harian itu nanti Umi Aski bakalan taruh di situ ya teman-teman. Dan untuk warna catnya ini tuh Umi Aski milihnya di warna krem, soft krem gitu ya teman-teman, jadi krem tapi nggak ngekrem banget warnanya ya teman-teman, jadi ini tuh lebih soft gitu. Alhamdulillah di menit ke-14 ini Umi Aski mau ngucapin makasih dulu nih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video Umi Aski. Semoga apa yang Umi Aski bagikan ini bisa diambil manfaatnya dan dibuang buruknya aja ya teman-teman. Umi Aski mau mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video Umi Aski ini. Teman-teman, Umi Aski juga mau mohon maaf ya bila selama dubbing itu suaranya kayak banyak banget suara backsoundnya ya teman-teman, mulai dari suara ayam, suara bocil ya,
dan suara kayak peralatan gitu. Emang di sini tuh Umi Aski dubbingnya di jam 5:30 ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah anak-anak tuh udah mulai pada bangun, dan bos suami juga udah lagi rapi-rapi teras ya teman-teman. Jadi barang-barangnya itu lagi dipilah-pilah lagi, mana yang bisa dirongsokin, mana yang dibuang, dan juga mana yang masih bisa dimanfaatin. Kayak paralon-paralon gini yang gede itu di bawahnya itu dikasih tutup yang rata, kemudian itu bisa dicat lagi dan dijadikan tempat untuk naruh sapu-sapu gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, ini Umi Aski udah berada di penghujung video ya teman-teman. Umi Aski mau ngucapin makasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video Umi Aski sampai ke menit 15 ini. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Jangan lupa dukung juga untuk channel Umi Aski supaya channel Umi Aski itu lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan pas Umi Aski itu upload video baru. Semoga apa yang Umi Aski bagikan ini bisa diambil manfaatnya dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang lagi renovasi ataupun berniatan untuk renovasi rumahnya ya teman-teman. Semoga di tahun 2025 kita itu bisa dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud ya teman-teman. Tetap semangat buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk rumah impiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.